Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran dan rekan saya Muhammad Getsar Ali Abi Wahid. Kami akan mempresentasikan perancangan dan implementasi sistem point of sale untuk coffee shop berbasis PLSQL. Kami dari kelas IF 301 PJJ Informatika Universitas Siber Asia dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Jian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Getsa. Ya, pada slide ini saya akan menjelaskan kenapa sistem POS ini diperlukan. Kita bisa lihat bahwa banyak coffee shop kecil atau usaha mikro di sekitar kita yang masih melakukan pencatatan transaksinya itu secara manual. Atau kalaupun ada yang menggunakan sistem POS itu tidak terintegrasi. Nah, hal ini sering menyebabkan kesalahan dalam transaksi, kemudian manajemen stoknya juga menjadi buruk, dan dalam hal decision making itu akan menjadi kurang tepat karena minimnya data yang akurat. Misal ada sebuah coffee shop yang melakukan pencatatan penjualan harian itu di buku tulis. Nah, pada saat stok kopinya itu habis, mereka tuh baru sadar ketika customer memesan dan customer itu tidak bisa dilayani. Nah, selain tanpa data penjualan yang terstruktur, itu akan sulit untuk menentukan menu favorit dari si customer yang membeli produk yang dijual. Ya, misal ada sebuah coffee shop yang melakukan pencatatan penjualan hariannya itu di buku tulis. Nah, pada saat stok kopinya itu habis, mereka itu baru sadar ketika customer itu memesan. Dan ternyata customer itu tidak bisa dilayani. Selain itu, tanpa ada data penjualan yang terstruktur, itu akan sulit untuk menentukan menu favorit dari si customer atau waktu yang ramai pengunjung itu kapan. Nah, permasalahan atau tantangan tersebut itu bisa ditangani dengan solusi menggunakan PLSQL. Jadi PLSQL ini bisa membantu kita dalam mencegah serangan dari SQL injection, yang mana itu dapat membahayakan data yang ada di sistem kita. Kemudian bisa juga untuk otomatisasi stok dan validasi transaksi untuk memastikan bahwa semua prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa kesalahan manual. Jadi PLSQL ini bisa memfokuskan kita pada keamanan data, yang kedua untuk efisiensi operasional. Nah, pada slide ini terdapat keunggulan dari implementasi PLSQL dalam sistem POS. Yang pertama, keamanannya itu sudah pasti terjamin. Karena PLSQL ini memungkinkan penggunaan store prosedur dan trigger yang bisa melindungi si sistem dari serangan SQL injection. Kemudian yang kedua ada otomatisasi proses bisnis. Misalnya setiap kali ada penjualan, stok produk itu akan otomatis berkurang tanpa perlu input secara manual. Kemudian yang ketiga ada kontrol akses. Jadi dengan sistem berbasis roles atau peran, hanya user dengan privilege tertentu atau hak akses tertentu yang bisa melakukan tindakan spesifik untuk menjaga integritas data. Nah, contoh implementasinya saat seorang kasir itu memasukkan transaksi penjualan, sistem itu akan secara otomatis yang pertama mengurangi jumlah stok produk yang terjual, yang kedua mencatat
detail transaksi ke dalam database. Dan yang ketiga itu memvalidasi data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan input. Untuk progres terkini yang sudah kami buat, yaitu pembuatan table dari skema database. Jadi ada beberapa table. Yang pertama ada table kategori yang terdiri dari kategori ID dan nama kategori. Fungsinya untuk menyimpan informasi kategori dari setiap produk yang ada. Yang kedua ada table produk untuk menyimpan detail produk termasuk nama, harga, stok, dan deskripsi. Kemudian ada table pengguna untuk menyimpan data pengguna dari sistem tersebut seperti kasir, manajer, atau roles lainnya yang bisa ditambahkan ke dalam sistem tersebut. Kemudian ada table transaksi untuk mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi, dan ada detail transaksi, di mana table ini fungsinya untuk menyimpan setiap item yang termasuk ke dalam transaksi. Dan ini table sementara yang sudah kami buat. Untuk kedepannya mungkin saja ada penambahan table lainnya. Dan untuk implementasi PLSQL, kami akan menerapkan store prosedur. Ini untuk memproses transaksi dan memastikan bahwa semua step-nya itu dapat dilakukan dengan benar. Kemudian kami juga akan implementasi triggers yang digunakan untuk memperbarui atau mengupdate stok secara otomatis setiap kali ada penjualan. Dan yang ketiga untuk sistem kontrol akses, yang mana ini untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan roles mereka dan memastikan hanya yang berkewenang yang bisa melakukan tindakan tertentu. Ya, pada slide ini terdapat beberapa fitur utama dari sistem POS. Yang pertama ada fitur untuk pencatatan transaksi otomatis. Jadi setiap transaksi itu akan langsung disimpan ke dalam database, di mana hal tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan manual. Yang kedua, ada fitur untuk pengelolaan stok secara real time. Jadi stok produk itu akan diperbarui secara otomatis saat penjualan terjadi, di mana hal tersebut akan memastikan bahwa data akan selalu akurat. Dan yang ketiga ada laporan penjualan otomatis. Jadi sistem akan menghasilkan laporan penjualan yang dapat diakses kapan saja. Hal tersebut dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, dari fitur-fitur tersebut, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Misal, pemilik coffee shop ini dapat dengan mudah melihat produk mana yang paling laris, kemudian kapan waktu penjualan tertinggi, dan dapat memastikan stok itu selalu tersedia tanpa harus melakukan pengecekan manual setiap hari. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Gibran. Pada slide-slide sebelumnya, untuk slide kali ini saya akan lanjutkan, yaitu rencana atau schedule kedepannya. Pada minggu ke-13 sampai 14 kita akan melakukan evaluasi dan revisi sistem. Pada evaluasi ini kami akan melihat apakah sistem yang kami rancang ini masih ada kelemahannya atau kesalahan,
Jika memang masih ada, maka kami akan melakukan revisi dan perbaikan. Tapi jika sudah dirasa sudah baik, kami nanti akan konsultasikan juga dengan Bu Jian selaku dosen PL SQL kami. Setelah semua berjalan dengan baik, maka kami akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pada minggu ke-15 dan 16 hingga 16, yaitu dokumentasi dan penyelesaian laporan akhir. Pada dokumentasi ini kami akan sertakan latar belakang, kemudian referensi seperti jurnal atau makalah terkait dengan sistem yang kami rancang ini. Nanti laporannya akan berbentuk proposal ya, proposal laporan akhir. Kami akan kumpulkan nanti pada akhir semester ini. Selanjutnya ada keunggulan sistem. Apa sih keunggulan sistem yang kami rancang ini? Yang pertama ada efisiensi, yaitu sistem kami mengurangi kesalahan manual dan mempermudah pengelolaan stok serta transaksi. Jadi jika pada kafe atau restoran atau khususnya coffee shop yang masih manual, mungkin terdapat banyak miss atau kesalahan atau human error yang sering terjadi, terutama pada kasir ya. Contoh kasusnya pada saat traffic atau kunjungan pelanggan sedang tinggi, kadang kasir ada miss pada transaksi sehingga nanti pada laporan akhirnya tidak match dengan pengeluaran. Itu yang coba kami atasi dengan sistem ini, yaitu meminimalisir human error. Yang kedua ada keamanan. Dari sisi keamanan sendiri, sistem kami sudah bisa memprotek untuk serangan dari SQL injection. Jadi SQL injection ini merupakan serangan yang umumnya dilakukan oleh hacker pada sistem yang berbasis SQL, dan sekarang pada sistem-sistem untuk dapat mencegah dari teknik SQL injection ini. Yang ketiga berbasis data. Jadi ini berkaitan dengan efisiensi tadi. Berbasis data di sini data-data yang ada pada coffee shop seperti transaksi, stok sudah tersimpan pada basis data, sehingga nanti pengelola coffee shop maupun karyawan dapat mengaksesnya dengan mudah dan dapat dilakukan analisa-analisa pada data tersebut, dapat diolah lagi mungkin untuk memprediksi penjualan pada bulan lalu atau pada bulan depan. Oke, kita memasuki kesimpulan. Yang pertama, sistem POS berbasis PL/SQL ini memberikan solusi efisien dan aman untuk pengelolaan transaksi dan stok pada coffee shop. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem ini diharapkan membantu meminimalisir human error yang terjadi daripada menggunakan teknik manual ya. Lalu progres sistem berjalan sesuai dengan rencana dan siap diuji pada fase berikutnya. Ini nanti mungkin kita akan uji pada real case ya. Jadi
Jika nanti ada kesempatan, nanti kita akan coba uji pada coffee shop, mungkin pada coffee shop kecil dulu, untuk mengumpulkan data-data dan menganalisa sistem kami, apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu diperbaiki. Pada poin selanjutnya, keamanan dan otomatisasi adalah aspek utama yang ditangani dengan baik pada proyek ini. Seperti yang saya terangkan tadi, salah satu contohnya sistem kami sudah mampu mencegah untuk serangan dengan teknik SQL injection. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.